Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali adik-adik di mata kuliah hukum pidana. Jadi kita sudah memasuki di pertemuan ke-6 ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini apa coba? Apa? Nah itu sudah. Apa hari ini? Berarti adik-adik tidak melihat silabus ya. Hari ini di pertemuan ke-6, materi yang akan kita bahas itu terkait dengan ajaran kausalitas ya. Ajaran kausalitas. Ya. Jadi ini ajaran kausalitas yang ada di dalam hukum pidana ya. Jadi apa sih itu ajaran kausalitas? Ajaran kausalitas itu adalah sebuah doktrin ya. Sebuah doktrin untuk menemukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Hubungan sebab dan akibat. Untuk melihat perbuatan mana sih yang menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi ajaran kausalitas itu adalah sebuah doktrin untuk menemukan mana perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Yang perlu juga diketahui adik-adik, ajaran kausalitas itu hanya dipergunakan pada tindak pidana material. Kemarin, kalau di pertemuan ke-5 kan kita belajar bentuk dan unsur-unsur tindak pidana ya kan. Ada delik material, ada delik formil. Nah, ajaran kausalitas itu hanya untuk dipergunakan untuk kepada tindak pidana material atau delik material ya. Seperti apa? Pembunuhan, penganiayaan, perusakan ya, pencemaran lingkungan, kecelakaan pesawat, kapal ya, atau kecelakaan kendaraan yang dimana ada unsur tindak pidana materialnya. Jadi sekali lagi bahwa ajaran kausalitas itu hanya dipergunakan pada tindak pidana kasus-kasus tertentu ya adik-adik ya. Pada kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan. Jadi deliknya adalah delik material, akibat. Karena ajaran kausalitas kita mau menemukan mana perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Karena ajaran kausalitas ini dipergunakan ketika ada sebuah rangkaian perbuatan tindak pidana, kita akan mencari mana perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Itu yang pertama. Bisa dipaham adik-adik terkait dengan apa yang dimaksud dengan ajaran kausalitas? Oke. Nah, di dalam ajaran kausalitas itu sendiri ada 5 doktrin ya. Paling tidak ada 5 doktrin dalam ajaran kausalitas. Yaitu yang pertama adalah conditio sine qua non. Lalu yang kedua ada pembatasan ya, atau teori pembatasan. Teori pembatasan. Lalu yang ketiga ada individualisasi. Lalu yang keempat ada generalisasi. Generalisasi ini, teori generalisasi ini atau doktrin generalisasi ini yang ada di dalam ajaran kausalitas ya adik-adik, ada 2 ya, terbagi menjadi 2. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Lalu yang terakhir ada relevansi. Nah adik-adik, inilah 5 doktrin yang ada di dalam ajaran kausalitas. Nah, apa semua ini? Conditio, teori pembatasan, individualisasi, generalisasi, relevansi. Nah, sebelum saya membahas ya. Oke, silakan. Ya, oke. Sebelum saya membahas ke-5 doktrin ini, saya mau kasih satu contoh kasus ya. Satu contoh kasus terkait dengan ajaran kausalitas. Kasusnya begini ya. X dan A ya, A dan X melakukan perkelahian adik-adik ya. Melakukan perkelahian sampai alot. Nah, tetapi X tiba-tiba dihantam kepalanya pakai batu. Terjadi pendarahan ya kan di kepalanya. Kemudian dia kabur ya. Jadi A
dan X berkelahi ya. Jadi perkelahian yang alot, tapi tiba-tiba A menemukan sebuah batu, lalu dia hantamkan kepala si X, lalu kemudian pendarahan. Nah setelah itu X kabur, nah di jalan X ketemu si B. B ini punya dendam dengan si X, ya kan? Punya dendam kepada si X, lalu kemudian ditikam. Ya kan, ditikam oleh si B. Jadi ini perkelahian, ini ditikam. Nah, setelah ditikam, X masih bisa bergerak ya, masih ada kekuatannya untuk melarikan ya, lari ke puskesmas terdekat. Jadi pas lari ke puskesmas terdekat, di situ ditangani oleh perawat ya, ditangani oleh perawat. Jadi ada perawat di sini B pada si X, dirawat, ditangani oleh perawat. Nah pada saat perawat ya memberikan obat ya, mungkin ada karena kelalaian, kesembronoan atau kurang profesional, obat yang diberikannya itu overdosis ya, atau mengalami pendarahan ya. Akhirnya apa? Si X mati, ya kan? Meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang? Siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap dari A, B, dan P ini yang melakukan perbuatan? Perawat. Nah, untuk menjawab kasus ini adik-adik, maka kita harus memahami 5 teori atau doktrin di dalam ajaran kausalitas. Oke. Nah, sekarang nanti kita akan jawab kasus ini ya adik-adik. Sekarang kita paham ini dulu ya. Apa sih itu kondisio sine qua non? Kondisi sine qua non itu dikemukakan oleh von Bury ya. Teori ini adalah dikemukakan oleh von Bury. Kalau pembatasan itu dikembangkan oleh Traeger ya, ilmuwan hukum pidana ya adik-adik ya. Jadi kondisio sine qua non ini adalah semua faktor adalah sebab, tidak membedakan mana sebab ya mana akibat, tidak membedakan mana syarat mana sebab. Semua faktor itu harus dilihat, semua faktor itu harus diperhitungkan, semua faktor itu harus dipertimbangkan, ya kan? Kalau kita melihat kasus tadi A, B, dan P, ya kan? Maka semuanya harus dipertimbangkan. Mulai A, B, perawat, ya. Maka semuanya harus kena. Ya, bisa dikenakan tindak pidana, bisa dikenakan hukuman, ya kan? Bisa dijerat. Karena semuanya harus dilihat, semuanya harus dipertimbangkan, ya kan? Kalau kita menggunakan teorinya von Bury, kondisio sine qua non, ya kan? Karena tidak membedakan mana syarat, mana sebab, semuanya harus diperhitungkan kemudian diakulasi, ya kan? Itulah yang menjadi perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Berarti A, B, dan P semuanya bisa dijerat pasal pembunuhan, ya kan? Tetapi teori ini terlalu luas ya adik-adik ya. Terlalu luas sehingga diberikan batasan oleh teori pembatasan Traeger yang membatasi. Ya. Teori Traeger ini membatasi hanya melihat satu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Satu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tapi ini lebih kepada kesalahan yang dilihat. Siapa sih yang bersalah melakukan tindak pidana? Atau siapa sih yang bersalah melakukan perbuatan yang menimbulkan matinya si X? Itu ya. Nah, yang saya mau tegaskan di sini, ajaran kausalitas, adik-adik, ya, tidak boleh dileburkan, dicampur adukkan dengan ajaran kesalahan. Ajaran kausalitas tidak boleh dileburkan, dicampur adukkan dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan nanti kita akan gunakan. Nanti minggu depan kita akan belajar ya terkait dengan ajaran kesalahan. Jadi
Ajaran kausalitas hanya melihat aktus reusnya saja, perbuatannya saja, berada pada wilayah aktus reus. Ya, kalau ajaran kesalahan berada pada menstria sikap batin. Ya, jadi teori ini dianggap juga tidak bisa dipakai. Ya, kalau menggunakan ini, karena tidak boleh. Ajaran kausalitas hanya melihat perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hukum pidana itu ada dua, ada perbuatan, ya. Ada kesalahan, ya kan? Dalam hukum pidana ada perbuatan, ada kesalahan. Nah, perbuatannya dulu yang mau dicari. Ajaran kausalitas mencari dulu perbuatannya. Apakah si A yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Setelah ditemukan perbuatannya, misalnya A ya yang melakukan perbuatan yang dilarang, barulah kita menggunakan ajaran kesalahan. Apakah benar perbuatan yang dilakukan si A itu adalah perbuatan yang menimbulkan akibat dilarang? Bisa tidak A diminta pertanggungjawaban pidananya. Ya. Jadi harus dipisah, tidak boleh. Ya. Karena orang bisa melakukan perbuatan, bisa saja tidak diminta pertanggungjawaban pidananya. Seperti orang gila, ya kan? Anak-anak. Perbuatannya ada, tetapi nanti difilter lagi, ya, oleh ajaran kesalahan. Apakah benar perbuatan si A ini bisa diminta pertanggungjawaban pidananya? Nanti kita akan belajar pertanggungjawaban pidana di pertemuan ke-7, adik-adik. Jadi ingat, ajaran kausalitas hanya pada area actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan pidana. Kalau menstria itu adalah sikap batin, kolbu. Ya, jadi tidak boleh dicampur adukkan, ya. Ingat ya. Jadi hanya berada pada area perbuatannya saja. Oke. Nanti kalau sudah ditemukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, baru lagi kita menggunakan ajaran kesalahan, ya kan? Bisa tidak orang ini diminta pertanggungjawaban pidana? Ya, apakah benar dia melakukan secara sengaja? Apakah benar dia melakukan tidak sengaja? Apakah benar dia melakukan tindak pidana karena ada paksaan, dorongan, atau dalam kondisi tertentu, ya kan? Bisa kan? Oke, bisa dipaham sampai di sini, adik-adik? Jadi dua teori ini, kondisio sama teori pembatasan, bisa? Insya Allah bisa ya. Nah, ada tidak yang mau bertanya sampai di sini? Ada tidak yang mau dipertanyakan sampai di sini? Masih ada yang kebingungan atau masih ada yang mengganjal? Silahkan. Oke. Ya. Coba ini. Izin bertanya Pak tentang kondisio sine qua non. Saya kurang paham di situ Pak. Belum. Terima kasih. Belum terlalu dipahami ya. Oke. Saya ulang kembali ya adik-adik ya. Apa sih teori kondisio sine qua non ini? Jadi semua faktor harus dilihat ya. Mulai dari perbuatan A yang berkelahi, perbuatan B yang menikah si S, perbuatan perawat yang mungkin saja memberikan obat yang keliru, salah, kurang profesional. Itu semua harus dilihat, diperhitungkan, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan teori ini berarti semua sebab itu adalah akibat. Hilang saja satu sebab, tidak akan terjadi perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, atau tidak akan menimbulkan matinya si X, ya kan? Jadi hilang saja satu berarti tidak memenuhi syarat, ya kan? Jadi semuanya harus memenuhi syarat, ya kan? Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Ada lagi wanitanya yang mau dipertanyakan sampai di sini? Ya, santai juga ya. Oke, ya. Silakan. Tadi kan yang menjadi permasalahan itu kematian si X ya, Pak? Ya. Kemudian sini ada beberapa teori. Yang sudah dijelaskan Bapak tadi ada 2 teori, Pak. Ya. Kemudian apakah ketika kita memang mencari pokok permasalahan dari kematian si X, lalu kemudian kita menggunakan teori yang pertama? Ya. Lalu kemudian setelah ditemukan menggunakan teori yang pertama, apakah dari keempat teori lagi itu yang selanjutnya 2, 3, dan 4 sampai seterusnya sampai 5 itu bisa menjadi pembatalan, Pak? Jadi begini ya, nanti setelah kita bahas 5 teori ini, bagaimana sih implementasi ke 5 teori ini ketika kasus ini dibawa ke pengadilan misalnya, ya kan? Nanti kita bahas setelah ini ya. Ya. Jadi bagaimana sih nanti ketika kasus ini kita taruhlah putuskan kasus ini dibawa ke pengadilan nantinya. Nah, pertanyaannya bagaimana implementasi 5 doktrin yang ada dalam ajaran kausalitas, ya kan? Ya, tentu nanti ada jaksa yang menggunakan pakai doktrin ini, ada
penasihat hukum atau pengacaranya, ya kan? Pakai masing-masing punya pengacara nantinya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, kita selesaikan dulu ini, nanti kita bahas bagaimana implementasinya. Oke. Lalu kemudian kita masuk. Ada pertanyaan lagi? Nah, aman ya. Oke, individualisasi. Individualisasi. Ada teori individualisasi atau doktrin individualisasi. Ini hanya melihat faktor yang paling berdampak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Ya, jadi doktrin individualisasi ini melihat ya adik-adik, mana perbuatan yang paling mempengaruhi, mana perbuatan yang paling dampak besarnya sehingga menimbulkan kematian si X, ya kan? Nah, kalau kita melihat kembali di kasus perkelahian dengan A dihantam kepalanya pakai batu bocor, ya kan? Yang satu tikam, saya tidak jelaskan tikam di mana, ya kan? Kalau saya jelaskan tikam di dada, nah di sini kan ada jantung, ya kan? Bahaya. Nah, kalau kita menggunakan itu, kalau di dada ya bisa saja si D yang mempunyai pengaruh paling besar sehingga meninggalnya si X, ya kan? Tapi saya tidak jelaskan perawat juga, ya kan? Apakah dia memberikannya karena memang ada kesalahan, ya kan? Kali memberikan obat. Nah, kalau kita menggunakan teori individualisasi, tidak bisa juga kita jawab kasus ini, jadi, ya kan? Tidak bisa juga. Ya kan? Kecuali dalam kasus-kasus tertentu lagi, skalanya beda-beda. Satu ditikam di paha, satu ditikam di dada. Nah, jelas ya. Kalau kita menggunakan teori individualisasi dalam ajaran konseling, berarti yang paling dampak besar menimbulkan akibat kematian si S adalah yang tusuk, yang tikam di dada. Ataukah misalnya pencemaran lingkungan, ya kan? Misalnya ada perusahaan besar yang mencemari lingkungan, ya, di sungai. Tapi ada juga masyarakat membuang limbah, membuang sampah. Tapi karena perusahaan besar ini paling banyak membuang limbah di sungai hingga tercemar sungai itu dan tidak bisa dipakai lagi, maka bisa digunakan teori individualisasi atau doktrin individualisasi, ya kan? Jadi memang pada kasus-kasus yang beda-beda skalanya ya. Dari perbuatan ke satu dengan perbuatan kedua bisa digunakan teori individualisasi. Oke? Bisa ya? Paham sampai sini. Kemudian teori generalisasi. Generalisasi berarti ada yang subjektif dengan objektif. Kalau subjektif, adik-adik, ya, kalau subjektif ini juga melihat pada kesalahannya ya. Iya, kesalahan mana perbuatan yang menimbulkan, siapa yang bersalah ya, yang menimbulkan akibat kematian si X. Sekali lagi ya, saya sampaikan kepada adik-adik ya, bahwa ajaran kesalahan itu tidak bisa digunakan dalam ajaran kausalitas. Karena ajaran kausalitas itu memang ditekankan kepada perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang ya. Jadi tidak bisa dipakai juga generalisasi yang subjektif. Yang bisa dipakai adalah generalisasi yang objektif. Karena apa? Karena berdasarkan ilmu pengetahuan akal manusia, berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau matinya si X nanti dipakai apa? Ilmu kedokteran forensik, ya kan? Dicek, diotopsi tubuh si X, ya kan? Oh, ternyata dia mati, menyebabkan dia mati karena pukulan tadi dihantam kepalanya, ya kan? Ataukah waktu dia ditikam, ataukah waktu si perawat memberikan obat sehingga menimbulkan kematian, ya kan? Nah, ini yang bisa digunakan generalisasi yang objektif berdasarkan ilmu pengetahuan, ya kan? Ilmu pasti melihat. Sekarang kan ilmu medis kan canggih, bisa melihat, mengotopsi tubuh mayat. Oh, ternyata yang menimbulkan kematian adalah si A atau si B atau si P, ya kan? Berarti untuk menjawab kasus ini bisa menggunakan generalisasi yang objektif, ya kan, adik-adik? Bisa dipaham sampai di sini? Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, yang terakhir, relevansi. Nah, relevansi ini memang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, ya adik-adik, itu sudah ditentukan, sudah dirumuskan di dalam undang-undang, ya. Jadi ini juga tidak bisa akan menjawab kalau kita menggunakan teori relevansi, karena banyak perbuatan-perbuatan yang belum ditentukan di dalam
undang-undang, ya kan? Jadi ini memang sudah pembentuk undang-undang sudah merumuskan bahwa ini perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, ya kan? Sudah dirumuskan di dalam undang-undang. Nah, sedangkan kalau kita melihat rangkaian perbuatan dari contoh kasus yang saya sampaikan, maka kalau kita menggunakan teori relevansi, maka tidak akan bisa ketemu, maka tidak bisa menjawab kasus ini. Ya, jadi yang menurut saya yang bisa digunakan untuk menjawab kasus ini adalah generalisasi yang objektif berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik dari kelima doktrin ini. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, sekarang bagaimana implementasi dari kelima doktrin ini? Bagaimana sih implementasi dari kelima doktrin ini? Ya, adik-adik. Kalau kita bawa ke pengadilan kasus ini, ya, kalau kita bawa ke pengadilan kasus ini, nanti kan jaksa akan, misalnya kita menggunakan generalisasi kan, itu jaksa menuntut si perawat menggunakan teori generalisasi yang objektif. Oh iya, kematian si S ini karena obat yang masuk dalam tubuhnya sehingga si X mati, ya, tewas. Nah, si penasihat hukumnya akan menggunakan teori von Bury, ya kan, conditio sine qua non. Dia akan mengatakan bahwa tidak boleh klien saya dipersanakan, perawat ini tidak boleh dipersanakan, ya, klien saya dipersanakan pengacaranya, ya, tidak boleh, karena harus semua dilihat sebab sehingga menimbulkan akibat matinya si X, ya kan. Atau kan bisa saya menggunakan teori individualisasi bahwa yang paling berdampak yang melakukan tindak pidana mempunyai kejahatan, ya kan, bukan individualisasi, mohon maaf, yang menggunakan teori yang kesalahan, ya, yang menggunakan kesalahan, tidak boleh perawat dipersalahkan. Yang bersalah dia kan tidak punya sikap batin yang jahat, tidak kolbunya, tidak ada niatnya untuk membunuh dia cuma menolong. Dia tidak akan sampai di rumah di puskesmas kalau dia tidak ditikam oleh si B atau dipukul berkelahi sama si A, ya. Jadi masing-masing punya argumentasi. Di pengadilan nanti hakim akan mempertimbangkan semua itu, melihat. Bisa saya hakim tidak menggunakan apa yang diminta oleh jaksa, tidak juga dari pengacara, dia akan menggunakan individualisasi mana yang paling kuat, ya, atau melihat secara logika yang kuat, ya, asal muasal terjadinya tindak pidana yang dari mana? Oh, dari A, bisa saja A. Jadi tergantung nanti hakim yang mempertimbangkan, ya, adik-adiknya. Kalau dia akan berpikir, hakim akan berpikir keras, ya. Bisa saja dia akan menggunakan itu, ya, individualisasi bahwa yang berdampak itu adalah akibat kematian adalah si A. Dia tidak melihat lagi bahwa si suster, tapi bisa saja dia punya keyakinan yang kuat, ya. Dia tidak lagi melihat bahwa matinya karena berdasarkan generalisasi objektif, tapi dia hanya melihat asal muasalnya saja, mohon maaf, ya. Dia akan menggunakan saja hasil logika yang kuat bahwa inilah, ya, asal muasal terjadinya tindak pidana. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah B dan P dipidana? Misalnya A yang dituntut sehingga meninggalnya si X, ya, adik-adik, ya. Oke, dituntut dengan tindak pidana pembunuhan, ya kan? 338. Apakah si B dengan P tidak dipidana? Tetap dipidana. Iya, tapi tidak bisa dijerat dengan pasal pembunuhan, ya. Jadi bukan berarti bahwa ajaran kausalitas rangkaian perbuatan ini yang dilakukan misalnya A, B, dan P ini, kalau satu sudah ditemukan perbuatan menimbulkan akibat yang dilarang, berarti yang lainnya tidak dipidana, tetap dipidana. Tapi yang bisa dijerat pasal pembunuhan misalnya hanya si A, si B, atau si P saja. Yang dua itu dipidana, tidak dipidana juga. Tikam orang kan bersalah, tidak merupakan suatu tindak pidana yang dilarang, ya kan? Tetap dipidana juga. Bisa ya? Sampai di sini? Oke?